Indonesia sedang dalam status kewaspadaan difteri. Data Kementerian Kesehatan membuktikan penyebaran yang mengkhawatirkan. Dari 943 suspek di 210 kabupaten pada tahun 2024 menjadi 417 suspek di 146 kabupaten hingga Agustus 2025. 50 kejadian luar biasa telah dideklarasikan di 45 kabupaten atau kota, membuktikan difteri masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Bertemu Corynebacterium diphtheriae, bakteri gram positif pleomorfik dengan karakteristik yang unik. Perhatikan bentuk gada dan susunan seperti huruf Cina. Granula metakromatiknya mengandung polifosfat sebagai cadangan energi. Yang paling berbahaya adalah gentoxnya, yang berasal dari bakteriofag, membuatnya mampu memproduksi eksotoksin mematikan yang dapat menyerang sel inang. Melalui bioteknologi canggih, toksin difteri dimurnikan dari kultur bakteri yang dikontrol ketat. Proses inaktivasi menggunakan formaldehid dalam kondisi terkontrol mengubah struktur toksin menjadi toksoid yang aman. Hasilnya, molekul dengan imunogenitas tinggi tapi toksisitas nol siap merangsang sistem imun tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin difteri menggunakan konsep toksoid, sebuah masterpiece imunologi. Toksoid mempertahankan struktur antigenik yang identik dengan toksin asli sehingga sistem imun dapat mengenalinya dengan sempurna. Namun, bagian toksiknya telah dinonaktifkan, membuatnya aman seperti pistol mainan. Bentuknya mirip, tapi tidak mematikan. Mari kita selami mekanisme molekulernya. Jadi, toksoid ditelan oleh sel dendritik, dipotong-potong, dan dipresentasikan ke sel T melalui MHC kelas 2. Nah, sel T yang teraktivasi akan membantu sel B dalam membentuk antibodi spesifik. Nah, terbentuklah sel plasma yang memproduksi IgG anti-difteri dan juga sel memori yang akan merespons cepat selama bertahun-tahun. Saat bakteri difteri sungguhan menyerang, toksinnya akan langsung dinetralisir oleh antibodi yang sudah terbentuk. Nah, antibodi IgG akan mengikat bagian reseptor binding toksin, menghalanginya dari berikatan dengan sel target. Lalu, kompleks ini akan dibersihkan oleh makrofag sehingga menyelamatkan dari kematian sel. Formulasi vaksin DTaP dirancang dengan presisi nanoteknologi. Setiap 0,5 ml mengandung koktail antigen yang tepat. Toksoid difteri dan tetanus dalam satuan internasional unit terstandar, komponen pertusis dalam mikrogram, diperkuat adjuvan aluminium untuk meningkatkan respons imun, dan preservatif untuk menjaga stabilitas produk. Jadwal vaksinasi difteri mengikuti evidence-based medicine. Baik mendapat seri primer 3 dosis di bulan 2, 3, 4 dengan booster pada 18 bulan dan 5 tahun. Teknik injeksi intramuskular disesuaikan usia. Paha untuk bayi, sedangkan lengan untuk anak dan dewasa. Remaja dan dewasa membutuhkan booster TD atau TDAP setiap 10 tahun untuk mempertahankan imunitas. Herd immunity tercapai ketika cakupan vaksinasi mencapai 95%. Efeknya dramatis, rantai penularan terputus, wabah dapat dikendalikan. Tidak hanya melindungi yang divaksin, tapi juga kelompok rentan yang tidak bisa divaksinasi. Investasi vaksinasi memberikan return hingga 16 kali dari biaya pengobatan difteri. Menuju Indonesia bebas difteri 2030, dengan vaksinasi lengkap, surveillance aktif, dan respon cepat KLB, target eliminasi difteri dapat dicapai. Setiap individu berperan penting dalam mencapai cakupan vaksinasi optimal. Mari bersama wujudkan Indonesia sehat tanpa difteri untuk generasi mendatang.